Jauh terbang si burung dara, hinggap di pokok seekor kera. Pengawal kata pemula bicara, salam pembuka pemula acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Fakta semua, gimana nih kabarnya nih? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan semoga tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih di program kita, program Podcast Ramah Anak bersama Forum Anak Kota Tanjung Pinang. Senang sekali nih bisa menemani teman-teman dalam program podcast kali ini. Meskipun hanya secara virtual, namun tetap bisa memberikan edukasi kepada teman-teman dan juga program-program yang tetap akan memberikan wawasan dan juga edukasi kepada teman-teman semua. Pada kali ini, izinkan saya, Ananda Raka Surya selaku moderator pada podcast kali ini untuk membahas bersama narasumber-narasumber kita, yaitu bertema potensi perempuan dan ketertarikan anak dalam dunia politik. Nah, potensi perempuan dalam dunia politik ini berperan penting loh dalam menyuarakan isu-isu yang menyangkut perempuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjamin hal tersebut dalam pasal 28 ayat 3. Cara normatif tidak ada hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama atau equal opportunity dalam berinteraksi di bidang ruang publik. Nah, Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG di Kota Tanjung Pinang tahun 2020 adalah 76,44%. Perempuan dalam peningkatan ekonomi dan perempuan dalam parlemen atau politik untuk Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai salah satu provinsi yang telah mencapai target partisipasi perempuan di dunia politik yang paling besar, yaitu sekitar 32%. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa, namun hal ini harus bisa terus dipertahankan untuk keterwakilan. Kita akan dengarkan nih bersama kiat-kiat serta pengalaman dari ibu-ibu narasumber kita yang hebat-hebat tentunya, yang cantik-cantik tentunya, yang telah hadir bersama kita dari Ibu Reni SE selaku Sekretaris Komisi 1 DPR Kota Tanjung Pinang. Selamat datang Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Halo Ibu. Luar biasa semangatnya Forum Anak. Apa kabar nih Bu? Baik, luar biasa, sehat selalu. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh saya dulu ke kamera Bu untuk menyapa teman-teman mungkin? Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, kesuksesan setiap harinya. Baik, selanjutnya ada narasumber kita yang kedua nih, yang tentunya tidak kalah cantik. Yang kedua ada Ibu Rika Andrian SH MH selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang. Halo Ibu. Halo. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang anak-anak sekalian. Semoga kita pertemuan pada hari ini mendapat berkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu nih Ibu, baik kita langsung saja ke sesi pertanyaan nih. Yang pertama nih Bu, untuk Bu Reni dulu ya. Sudah berapa lama nih Ibu terjun di dunia politik nih Bu? Kalau saya dari dunia politik itu dari tahun 2008. 2008. Pada saat pencalekan 2009-2014. Jadi tahun 2008 baru bergabung di partai pada saat itu Partai PIB. Partai PIB. Perjuangan Indonesia Baru. Nah. Lalu ya alhamdulillah lah pada saat itu dengan usia 24 tahun sudah Wah, masih muda ya Bu ya, 24 tahun, Masya Ya. Allah. Pada saat itu anggota DPRD yang termuda. Yang termuda? Iya. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Tapi sekarang udah tua. Sekarang udah tua. Ya, saya bergabung 2008 itu alhamdulillah langsung terpilih sampai dengan saat ini masih berpolitik. Wah, luar biasa teman-teman. Baik, kita lanjut ke Ibu Rika nih. Nah, kalau untuk Ibu Rika sendiri sudah berapa lama nih Bu untuk terjun di dunia politik Bu? Saya itu tujuan ke dunia politik itu dari tahun 99. Tahun 99, Masya Allah. Pasca reformasi. Pasca reformasi. Nah, makanya itu pada waktu itu saya masuk di Partai PAN. Sampai Partai. sekarang tidak ada perubahan, tetap di PAN kitanya. Alhamdulillah, semenjak tahun 2004 dulu saya ikut juga pemilihan umum. Ya? Memang karena dulu tahun 2004 itu adalah berdasarkan nomor urut ya. Iya, nomor. Jadi kita nomor urut, saya kebetulan nomor urut 2, yang naik daftar nomor urut 1. Nah, Kemudian di tahun 2009 ya. baru kita dapat kembali merebut kursi itu, tetap nama saya juga mendapat.
sampai sekarang di periode yang ketiga. Periode yang ketiga. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih, kembali ke Bu Reni lagi. Latar belakang apa sih Bu yang mendasari Ibu untuk terjun ke dunia politik nih Bu? Sebenarnya kalau mau bicara agak lucu sih pada saat itu. Iya. Jadi memang tidak punya background dan nggak punya hobi saya ini politik. Cuman karena pada saat itu ya karena ada aturan partai politik harus Iya. ada keterwakilan perempuan yang 30% itu. Iya. Saya diajak, Hmm. yuk Bu Reni ikutlah caleg. Saya pun tak ngerti kan itu seperti apa karena baru umur 20 sekian ya baru tamat sekolah lah istilahnya. Iya, benar. Lalu saya diajak, ya udah kalau cuman untuk ini cari pengalaman lah saya pikir gitu kan, pengalaman iya, berpolitik, pengalaman berorganisasi. Lalu saya ikut walaupun waktu itu memang nggak punya popularitas, nggak Iya. punya elektabilitas, semuanya nggak ada, hanya berdasarkan semangat aja, bantu-bantu teman-teman partai. Saya pikir kalau misalnya saya ini kalah, saya pun tidak mau kalahnya terlalu malu lah, cuma Iya. suaranya mungkin cuma sekeluarga saya aja yang milih. Iya, Bu. Itu aja yang memotivasi saya pada saat itu. Ya udah saya beranikan diri door to door untuk sosialisasikan diri. Dan ini saya percaya juga garis tangan lah. Mungkin saya sudah ditakdirkan kan Iya. karena perjuangan yang saya yang tak seberapa, tetapi bisa mendapatkan kursi DPRD. Iya. Padahal kita tahu sendiri kan mau mendapatkan itu susahnya banget. Iya, sangat susah Bu ya. Sangat susah, iya. Itulah kita sangat mensyukuri pada saat itu bisa dipercaya, diberikan amanah sampai dengan saat ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Nah, kita ke Bu Rika nih. Nah, latar belakang apa nih Bu yang mendasari Ibu untuk terjun ke dunia politik nih Bu? Kebetulan nih latar belakang saya kan orang hukum. Iya. Nah, ketika ada pasca reformasi, Nah, papa saya almarhum, ya. waktu setelah pensiun jadi di kepolisian, Mhm. beliau sangat senang sekali dengan ada reformasi ini. Kemudian pertama sekali tokoh reformasi Bapak Amin Rais datang ke Tanjung Pinang pada tahun 99 itu. Berdasarkan itulah saya makanya terjun ke dunia politik dan ikut alur dari orang tua saya, papa saya, karena figur beliau itu yang benar-benar papa saya disukai. Itu aja yang sebenarnya latar belakang saya kenapa saya ikut terjun ke dunia politik. Iya Bu, baik. Nah, berarti memang karena mendasari dari orang tua juga Bu ya? Pasca reformasi. Pasca reformasi, iya. Nah, ada ini nggak Bu? Ada untuk kembali ke Bu Reni, ada pengalaman tersendiri nggak Bu selama masa pendidikan itu yang buat Ibu tergiat untuk terjun ke dunia politik? Pengalaman, entah pengalaman yang lucu atau pengalaman yang Selama di politik. iya ya, selama di pendidikan nih Bu, selama Ibu pendidikan. pendidikan maksudnya sekolah. Iya sekolah. Kalau sekolah sih nggak sama sekali, saya nggak ada ketertarikan ya sama politik sih pada saat sekolah ya. Pada saat sekolah. Ya jadi karena yang tadi saya cerita memang saya nggak pernah ada ikut berorganisasi juga nggak pernah ikut ada partai politik segala macam. Ya. Ya saya cuma tamat SMK pada saat itu. Nah, asli orang Tanjung Pinang, sekolah dari SD SMP sampai SMK di Tanjung Pinang, nggak pernah kemana-mana ya. Cuma pikirnya selesai sekolah saya mau cari kerja kan, istilahnya kan begitu kan, untuk menghadapi hidup masa depan. Lalu saya dapat kerja lah di suatu perusahaan asuransi swasta. Iya. Setelah itu ya dari situ saya memang nggak punya suatu pengalaman politik, suatu organisasi nggak ada. Cuman berdasarkan atas ajakan teman, Iya. yuk ikut bergabung. Setelah itu saya baru bergabung. Setelah bergabung dari situ saya mulai belajar politik seperti apa, organisasi seperti apa. Saya mulai belajarnya pada saat saya udah jadi DPRD itu baru saya berpolitik. Pada saat awal itu memang sama sekali jujur saya tidak ada dan minim sekali dengan pengalaman politik saya, nggak ada sama sekali. Tetapi ya berjalannya belasan tahun, suka dan duka selalu kita merasakan sih. Ada Bu Rika juga mungkin tahu, kita sudah sama-sama 3 periode, sama-sama sudah menghadapi semuanya. Baik terhadap tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi DPRD, maupun pada saat kita setiap kali tantangan kita menghadapi berbagai permasalahan di masyarakat kita, menghadapi warga, menghadapi semua permasalahan, kita harus belajar setiap
masalah harus kita belajar untuk mencerna dan memproses kira-kira harus bagaimana mencarikan solusi. Walaupun nggak semuanya kita bisa, karena kita ini bukan dewa, kita hanya hewan. Iya, benar. Saya pikir mungkin itu aja, saya tidak punya pengalaman sebelumnya, tetapi kalau pengalaman selama saya di politik itu belasan tahun, ya itulah suka duka semuanya ada, tetapi hanya saya berpikir ketika warga kita membutuhkan bantuan kita, dan ketika kita bisa membantu kepada warga kita, itu kepuasan hati kita, Suatu kepuasan gitu, Bu, luar ya. biasa gitu loh, yang kita nggak bisa dapatkan di tempat lain mungkin. Itu yang mendorong saya sampai sekarang bisa berusaha semaksimal mungkin lah untuk membantu warga kita. Berarti tidak ada kata terlambat untuk belajar, Bu, ya, Benar. untuk. Nah, benar. Nah, bagi teman-teman juga jangan tidak perlu minder. Iya, benar. Misalnya tidak perlu takut gitu untuk mencoba. Benar. Nah, kita kembali lagi ke Bu Rika. Nah, kalau untuk Bu Rika sendiri nih, apa ada pengalaman tertentu nih, Bu, selama Ibu menjalani pendidikan sekolah itu untuk yang mendasari Ibu terjun ke dunia politik? Kalau latar belakang saya kan memang orang hukum. Iya. Ketika saya terjun dunia politik itu Iya. tahun 99, memang kita ada pembelajaran politik. Iya. Kita ada pelajaran pendidikan politik, itulah sifatnya seperti kalau di partai kita sendiri itu namanya LKAD, ya kan? Tingkat dasar dulu kita belajar, kemudian nanti ada tingkat menengahnya, kemudian ada lagi tingkat lebih tingginya daripada itu. Makanya mulainya kita belajar berpolitik adalah di situ semuanya. Bagaimana strategi-strategi kita sebagai perempuan, apa yang dapat kita lakukan untuk masyarakat. Nah, Iya, Bu. duka, suka, sudah kita lalui semuanya. Tapi ya alhamdulillah, apapun yang terjadi di masyarakat kita di Kota Tanjung Pinang, insya Allah dapat kita selesaikan dengan baik. Baik. Itu. Terima kasih, Bu. Kita lanjut lagi ke Bu Reni nih. Dikarenakan sebagian penonton kita nih mungkin anak-anak, Bu, mungkin sebagian besarnya anak-anak, mungkin kurang paham nih, Bu, mengenai peran legislatif, Bu, ya. Iya. Termasuk saya sendiri juga, Bu. Oke. Sebenarnya apa sih, Bu, tugas dari legislatif ini sendiri? Kalau untuk legislatif ini mempunyai tupoksi, tugas pokok fungsi sesuai aturan, itu ada 3. Yang pertama adalah kita mempunyai tugas untuk legislasi, yaitu kita membuat peraturan daerah. Peraturan daerah yang biasanya acuan kita tetap aturan yang lebih tinggi, aturan dari pusat. Biasanya turunannya itu paling bawah adalah Perda. Perda ini harus disahkan antara eksekutif, yaitu pemerintah kota, wali kota, bersama DPRD, legislatif. Ketika ini sudah sinkron, baru kita bisa sama-sama menandatangani persetujuan itu. Jadilah perda kita. Lalu yang kedua adalah kita mempunyai fungsi lagi budgeting, penganggaran. Anggaran APBD di Kota Tanjung Pinang ini sama juga, dia berupa perda. Jadi kita menganggarkan harus kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Dan yang terakhir yang menurut saya ini yang melekat di mana-mana ketika kita turun sebagai anggota DPRD adalah pengawasan. Kita mengawasi aturan kebijakan dari pemerintah daerah dan program kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. 3 saja. Bu, ya. Berarti Mau dibilang berat tak berat, mau dibilang ringan tak ringan. Iya, Bu. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Jika berdasarkan pengalaman Ibu nih, kembali lagi ke Bu Rani dulu ya, Bu, ya. Berdasarkan pengalaman Ibu, pernah nggak Ibu melihat bahwa perempuan dijadikan nomor 2 dalam mengambil keputusan? Mengingat seringkali perempuan dianggap lemah oleh orang-orang sekitar nih, Bu. Dulu pernah, pada saat periode pertama saya jadi DPRD itu, anggota DPRD di Kota Tanjung Pinang berjumlah 25 orang. Anggota DPRD yang perempuan pada saat itu hanya 3 orang. 3 orang. Dan kita di dalam satu komisi, dalam satu lembaga DPRD itu ada 3 komisi. Akhirnya kami bagi masing-masing 1 orang 1 komisi. Jadi di antara itu yang lainnya bapak-bapak kan. Iya. Ya kadang-kadang kalah suara kami sama laki-laki. Bener. Satu item aja contoh, misalnya pada saat itu laki-laki banyak yang perokok. Kita minta supaya mereka tidak merokok pada saat rapat aja, kita kalah voting. Nah, seperti itulah pada saat kita masih sedikit di dalam lembaga DPRD, mungkin kita nih bisa
agak ya suara kita agak kalah lah dari Iya. bapak-bapaknya. Tetapi setelah sekarang kita DPRD-nya sudah perempuannya sudah 11 orang. 11 11 orang. orang mungkin ceritanya sudah jadi 20-30 orang. 23, karena iya. mamanya lebih cerewet kan. Jadi Iya, iya. di saat sekarang ini saya merasa perempuan betul-betul sangat-sangat diperlukan lah di dalam suatu lembaga. Akhirnya kita juga menjadi decision maker, apalagi ketua DPRD saat ini adalah Perempuan, benar. sama wali kota kita juga perempuan. Perempuan, benar. Jadi kita sangat-sangat semangat dan kita juga berbangga Iya. hati. Gitu. Nah, kalau untuk Bu Rika sendiri nih, gimana nih Bu? Apakah Ibu pernah melihat bahwa perempuan dijadikan nomor 2 dalam mengambil keputusan selama menjalani masa di dunia politik nih Bu? Sama apa yang disampaikan oleh Bu Reni, Iya. itu pernah kita lalui. Iya. Baik melalui dalam lembaga kita sendiri Iya. maupun melalui dalam partai politik. Partai politik. Nah, kalau di partai politik itu keras juga, ya kan penentuan nomor urut. Iya. Karena itu kan sekarang kan sudah ada kota 30% untuk perempuan. Iya, Bu. Makanya pemilu-pemilu yang setahun mulai tahun 2014 Iya. sampai sekarang memenuhi 30% Iya. perempuan. Ah. Nah, tapi sebelum itu tahun 2004 itu Iya. kita masih berantem nih dalam untuk menentukan nomor urut dan perempuan harus masuk di situ kan. Iya. Nah, itu yang terjadi. Memang pada di 2004 tuh terbukti yang perempuan tetap dimasukkan di nomor 2. Jarang sekali dimasukkan di nomor 1. Iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Bu Reni itu alhamdulillah. Iya. Khusus Kota Tanjung Pinang kita memang angkat jempol. Ya kan sudah memenuhi 30%. Untuk ketua DPRD perempuan. Iya. Wali kota kita juga perempuan. Perempuan. Camat-camat kita Perempuan. perempuan 3 orang. 3 orang. Nah, kecamatan kita ada 4, Iya. ya kan? Hanya yang kecamatan Tanjung Pinang Timur saja yang laki-laki. Selebihnya 33 perempuan. Perempuan. Nah, untuk juga di kelurahan-kelurahan dengan OPD-OPD itu rata-rata yang memegang jabatan itu perempuan. Perempuan. Alhamdulillah, kota Tanjung Pinang ini sudah bagus untuk perempuan 30% sudah Nah. memenuhi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik. Mungkin kita lanjut lagi ke Bu Reni nih. Mungkin karena pandangan orang di sekitar membuat dunia politik ini seakan tidak menarik nih Bu bagi perempuan ya kan. Dan membuat perempuan ini selalu tertarik dengan hal-hal yang bersifat penyeimbangan ekonomi. Nah, atau penyeimbangan ekonomi keluarga atau bahkan bisa jadi dikorbankan mindsetnya yang telah ditanamkan sejak dini. Nah, jadi ini pendapat Ibu gimana nih Bu? Kalau menurut saya sekarang ini semua sama. Semua Sudah sama. sama perempuan sama laki-laki. Apa yang perempuan bisa, apa yang laki-laki bisa, perempuan sekarang juga udah luar biasa. Saya berpikir bahwa perempuan ini sekarang juga memegang peran yang penting-penting baik di pemerintahan maupun di bidang swasta. Iya. Ini suatu dorongan yang besar. Artinya banyak juga perempuan sekarang ini yang membantu di dalam ekonomi keluarga, Iya, benar. membantu ekonomi di daerah maupun secara nasional. Secara nasional. Ya, saya pikir inilah suatu perjuangan perempuan-perempuan mungkin yang sebelum kami ini udah berjuang kan. Iya, benar. Contoh Ibu Kartini dulu Iya, kan, benar, tokoh benar. wanita kita Tokoh wanita, yang benar. kita benar-benar tokohkan bahwa beliaulah yang memperjuangkan kesetaraan gender itu. Iya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah semuanya sudah hampir terwujud lah menurut saya. Memang perempuan ini ketika kita kesetaraan gender itu ada, tetapi kalau kita misalnya berkeluarga, Iya. pulang ke rumah kita tetap seorang istri, tetap seorang ibu. Itu yang harus kita, jangan sampai kita di rumah sok-sok pula kan, nah jadi mau melebihi daripada Iya, suami itu. benar. Itu yang harus kita jaga. Kalau di luar untuk kita berperan yang lain-lain, saya pikir udah luar biasa lah untuk perempuan. Saya pikir di sedunia lah ini. Bahkan di Tanjung Pinang itu sudah luar biasa lagi. Wali kota seperti yang tadi kita sampaikan, wali kota dan ketua DPRD itu sudah perempuan. Saya Iya. pikir sudah bisa merangkul semuanya. Baik. Kalau dari Bu Rika sendiri nih gimana pendapatnya nih Bu? Ya, kalau pendapat saya itu yang disampaikan Bu Reni itu udah benar. Saya hanya menambahkan saja. Iya. Karena memang yang di Kota Tanjung Pinang itu kan untuk ekonomi kita, ya kan. Sekarang sudah ada UMKM. UMKM, benar. Itu pun perempuan-perempuan juga
Iya. yang ada di situ. Rata-rata perempuan-perempuan yang melakukan untuk ekonomi masing-masing di tingkat kelurahan, Iya. ya kan? Mungkin ya kita ini Tanjung Pinang ini memang luar biasa. Kenapa? Memang ada beberapa dari kabupaten kota daerah yang lain Iya. masih belum seperti Tanjung Pinang 30%. 30%. Itu yang mencakupin seluruh bidang strukturalnya ataupun fungsionalnya dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang benar-benar sudah klop dari situ. Iya. Makanya kita juga berharap untuk Kota Tanjung Pinang ini tetap bertahan. Iya. Perempuan-perempuan harus bisa mandiri dan hidup Betul. berdikari. Betul. Baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu ya, untuk Bu Rika. Bagaimana nih menurut Ibu cara yang tepat dalam mengadukan sesama perempuan dan khususnya anak-anak sejak dini nih agar mereka tertarik di dunia politik nih Bu? Karena jika tidak ada penerusnya kan politik juga di Indonesia tentunya akan goyang kan Bu. Untuk yang perempuannya gimana nih Bu? Saya nggak jauh belajar dari rumah tangga kita sendiri saja lah, di lingkungan kita sendiri Iya. saja. Anak-anak ini kan sudah belajar di sekolah, kemudian ketika kita pulang dari sekolah kan di rumah, Iya. kemudian kita memberikan satu masukan yang positif. Iya. Seperti anak saya lah, contohnya tidak jauh. Iya. Pulang dari mana? Saya pulang dari kantor. Kerjanya apa Mi katanya? Saya ini ya anggota DPD Kota Tanjung Pinang. Iya. Bagaimana kita tahu karir kita bisa mencapai ke arah ke sana? Ya, kita kan DPD ini ada reses. Iya. Dalam 1 tahun tuh 3 kali reses, ya kan? Terus anak saya bertanya, reses itu apa? Nah, kan, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah dalam rumah tangga kita sendiri sudah ada menanyakan anak-anak kita kepada kita belajar politik seperti itu. Iya. Nah, bersosialisasi ke masyarakat. Ya kan, kita bersosialisasi ke masyarakat. Misalnya saya turun ke masyarakat, Iya. door to door di Door to perumahan door. saya. Itu dalam kegiatan apa? Dari situlah tingkat kita untuk belajar berpolitik, ya kan? Bagaimana kita bermasyarakat, Iya. bertetangga, ya kan? Saling membantu, Iya. ya kan? Ada keluhan-keluhan apa dari masyarakat datang ke rumah kita. Dari situ anak-anak bisa belajar politik itu bagaimana. Yang penting berpolitik itu berakhlak dan amanah. Benar. Itu saja. Benar. Nah, kalau untuk Bu Reni sendiri nih gimana nih Bu, tanggapannya Bu? Untuk anak tentu ini menjadi leader kita di masa depan. Iya, benar. Karena kami ini yang sudah tua-tua lah, yang senior ini kan bakalan pensiun ya. Iya, benar. Jadi kita tetap harus memberikan semangat kepada anak-anak kita. Iya. Jangan takut berpolitik, jangan takut berorganisasi. Semuanya tidak yang dikatakan orang politik itu kejam kan? Iya, benar. Takut gitu Iya. kan? Tidak seperti itu. Kita juga politik juga ada politik santun, juga politik baik. Jangan dipikirkan dulu itu mungkin ada, tapi sekarang ini sudah jauh berbeda politik kita sama yang dulu. Jadi anak-anak ini forum anak inilah salah satu cermin bahwa anak-anak sudah tergabung di suatu organisasi. Iya, benar. Saling memberikan semangat, bisa menjadi leader ke depan. Mana tahu nanti ada teman-teman yang dari sini yang jadi pemimpin kita kan. Jangan takut, saya juga berawal dari tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Jadi DPRD saya nggak ngerti loh. Ini apa surat ini harus saya lihat gimana? Saya nggak ngerti RKA gimana bacanya. Jujur saya nggak pandai semuanya. Tetapi tidak ada kata terlambat ketika kita mau belajar. Iya. Saya sudah terpilih pun saya belajar gimana caranya saya harus ngomong, menyampaikan pendapat di forum. Pada saat saya belum jadi DPRD itu saya takut mau berdiri di depan, mau bicara, mau apa. Iya. Saya tak berani, tetapi ketika saya sudah jadi saya latih perlahan-lahan akhirnya kan saya bukan bilang saya sekarang bisa, tetapi ya lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang saya berikan semangat kepada adik-adik. Karena adik-adik lah yang akan memimpin kami ke depannya. Iya, benar. Semangatlah kita bersama. Berikanlah kalau dalam organisasi itu ada pendapat apa, sampaikan aja di forum rapat. Tidak ada yang akan salahkan kita juga kok. Ketika saran-saran kita sampaikan diakomodir, syukur. Ketika tidak akomodir juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang lain yang lebih baik, atau kedepannya ini akan menjadi saran yang luar biasa. Iya, Gitu. benar. Jadi itulah yang saya harap teman-teman tetap semangat untuk memperjuangkan
pembangunan baik di secara nasional maupun terkhususnya di Kota Tanjung Pinang. Baik Ibu. Nah, kita lanjut lagi ke Bu Rika nih Bu ya. Suka duka yang Ibu jalani selama berada di dunia politik nih Bu. Entah itu sebagai ibu rumah tangga atau sebagai anggota legislatifnya sendiri. Kalau di dalam rumah tangga, Iya. saya rasa karena suami saya juga seorang pegawai, Iya. jadi tidak terlalu di dalam rumah tangga gitu, kita itu tidak terlalu suka dukanya itu tidak terlalu nampak sekali. Iya. Tapi kalau untuk ke masyarakat, Iya. karena ketika masyarakat butuh, misalnya nih ada kendala dalam masalah BPJS, ya Iya. kan, banyak masalah BPJS, tunggak masyarakat belum mau melakukan untuk BPJS itu harus dibayar setiap bulannya. Makanya itu yang menjadi sebenarnya dukanya kita ya, bukan dalam arti garis besar bukan, tetapi itulah salah satu contoh apa yang sudah kita sosialisasikan ke masyarakat. Iya. Makanya saya menyampaikan kepada anak-anak juga, saya menyampaikan kepada orang tuanya. Anak-anak juga dimasukkan di dalam BPJS kesehatan itu, untuk nanti ketika mau berobat sudah ada persiapan kita. Harus dibayar, jangan ada tunggakan. Kecuali untuk bagi orang yang tidak mampu, itu tidak masalah. Nah, ada hal-hal lain lagi ketika kita turun ke masyarakat itu, ya kan? Banyak penyampaian masyarakat untuk kita prioritaskan dalam suatu kebijakan pemerintah. Misalnya dalam pembangunan lah, sekarang kita dalam setahun itu tiap tahun itu kan ada musim banjir, ya kan? Musim banjir itu Tanjung Pinang sekarang dengan yang dulu beda. Perumahan meningkat, padat. Nah, ketika itu banjir masuk dalam kawasan di perumahan itu yang menjadi satu pemikiran kita, bagaimana ini akan kita selesaikan, karena anggaran kota Tanjung Pinang itu sangat minim. Tentu kita harus mencari sampai ke pusat. Itulah yang harus dipikirkan oleh pemerintah eksekutif dengan legislatif. Nah, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan? Ya, alhamdulillah bertahap sudah kita lakukan juga. Makanya itulah yang dibutuhkan, anak-anak harus semangat untuk memikirkan ke depannya, ya kan? Jangan kita berputus asa dalam melakukan segala sesuatu hal yang kira-kira ini hal-hal ini yang tidak dapat kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sudah harus ada contoh-contoh yang sudah kita lalui selama ini. Baik, Bu. Lanjut, kalau Bu Reni sendiri gimana nih Bu? Suka dukanya nih Bu? Kalau saya tadi suka saya udah sampaikan, Iya, ketika saya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, begitu terrealisasi, wah, hati kita lega dan mempunyai kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan materi. Lalu kalau duka, sama hal seperti yang disampaikan Bu Rika tadi, ketika aspirasi masyarakat kita menyampaikan ke kita, wah Bu, ada masalah ini, tetapi kadang kami di DPRD Kota Tanjung Pinang ini tidak mempunyai wewenang penuh. Ada sebagian yang mungkin wewenangnya dari provinsi, ada yang wewenangnya dari pusat, sehingga kami harus butuh menyampaikan lagi ke tingkat yang lebih atas lagi. Dan kita tidak bisa di pemerintahan, di DPRD, setiap apa yang kita lakukan itu mempunyai aturan dan prosedurnya berbeda dengan kita di swasta. Nah, jadi kalau misalnya contoh disampaikan masalah banjir, tadi pagi kami di Kelurahan Tanjung Pinang Barat melaksanakan kegiatan reses kami, juga disampaikan warga, mereka keluhkan setiap kali banjir. Kita prihatin ketika warga kita banjir di rumah dia, setiap kali hujan kita prihatin karena pasti ada materi yang dirugikan pada saat itu. Tetapi saya juga menyampaikan bahwa ini butuh kita bersinergi antara kota, pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Dan ini merupakan PR kita bersama. Jadi itulah yang mungkin ketika kita tidak bisa memperjuangkan secara penuh aspirasi warga kita, itulah menjadi suatu PR kita, dan kita merasa sedih loh. Mereka harus merasakan banjir. Ketika mungkin lagi tidur, tiba-tiba hujan, khawatir harus
harus menghadapi banjir, udah siap-siap, akhirnya tidurnya pun nggak enak. Itu yang kita berusaha untuk memperbaiki, tetapi ya bukan sesuatu yang gampang, yang butuh kerja keras semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir mungkin itu suka dukanya kita sebagai DPRD. Baik, kita lanjut lagi nih Bu. Ya. Mungkin sudah kita dengar juga teman-teman suka dukanya ibu-ibu ini di dalam dunia politik. Nah, gimana nih Bu kiat-kiat atau cara-cara suksesnya untuk menjadi calon anggota legislatif atau terjun di dunia politik bagi teman-teman semua? Oke, kalau saya hanya bisa memberikan saran, yang penting kita kerja tulus, ikhlas dan tulus. Jangan sampai pada saat sudah mau pemilu baru kita berbuat. Yang harus kita berbuat adalah ketika mungkin ini ada forum anaknya, nanti kita sudah ada kegiatan-kegiatan di forum anak, kita turun, tonjolkanlah diri kita. Mungkin banyak mendengarkan masyarakat, apa masalah di sini Bu? Oh ya, kita mendengarkan dulu, minimal mereka kenal sama kita. Iya, benar. Setelah udah kenal, ketika kita kan ini udah harus menjalin, kami ini ya kita di jabatan politik ini tetap harus menjalin komunikasi dan koordinasi ke semua lini kan. Jadi ketika kita sudah kenal, kita sudah pernah turun, nanti kita datang lagi mereka udah merasa kita nggak asing. Dan jangan pada saat kita mau pemilu kita baru turun, mereka berpikiran bahwa kita punya kepentingan. Datangnya hanya ketika kita mempunyai kepentingan. Iya. Tapi kalau kita sudah pernah berinteraktif, udah pernah kenal, kita datang kembali mungkin orang udah kenal sama kita. Oh iya, ini anaknya baik loh, tulus loh, orangnya ikhlas loh membantu, walaupun mungkin bantunya sikit-sikit aja, tetapi kan mereka akan ingat. Mudah-mudahan dengan itu kan kita bisa mendapatkan dukungan lah daripada warga itu. Jadi ya saya pikir itu setelah kami udah jadi DPRD, ini yang lebih sulit ketika udah jadi DPRD, mempertahankan jabatan, mempertahankan suara ini yang lebih sulit. Karena kami sudah mempunyai amanah, karena kami harus bertanggung jawab. Benar. Kalau kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak berbuat apa-apa selama kita jadi DPRD, suara itu periode ke depannya saya yakin itu pasti akan anjlok. Nah, bagaimana kita membina konstituen kita supaya kita tetap diberikan amanah, tetap dipercaya, ya harus berbuat. Walaupun mungkin berbuatnya itu apalagi masa pandemi Covid ini ya Bu Rika ya, luar biasa capeknya kami. Tetapi ya itulah, karena kami sudah diberi amanah dan kami harus bertanggung jawab, itulah yang bisa kami perbuat. Apa yang bisa kami perbuat, kami akan membantu. Baik. Kira itu ya. Mungkin saya kira sama juga seperti Bu Rika ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan nih Bu, untuk Bu Rika nih. Motivasi dan saran untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia politik nih Bu, gimana nih Bu? Untuk anak-anak yang mau terjun ke dunia politik itu harus bersosialisasi dulu ke masyarakat. Iya. Ya kan ada di dinas kesehatan itu misalnya untuk melakukan jentik-jentik itu loh. Kan anak-anak ikut serta turun Bagi-bagi ya. turun ke di tingkat RT ya kan, membagi-bagikan lah yang obat jentik-jentik itu. Kemudian sering adakan diskusi ya kan, kemudian kalau ada pun orang-orang tua yang lewat harus disapa ya kan, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, mau kemana. Nah itu sudah bersosialisasi kita ya kan. Nah seperti itulah anak-anak harus ramah sama orang tua ya kan, terus sama teman-teman sepermainannya juga begitu. Nah ketika anak-anak nanti ada apa-apa, misalnya oh ini anak itu sakit, tentu orang tua yang sekitar kita itu ya anaknya baik, ramah, benar kan, dia mau bersosialisasi ke kita. Atau misalnya ada kita bawa barang apa, ya yuk Ibu Bapak kita bawa barangnya. Itu kan sudah bisa membuktikan, dari situlah terjunnya pelan-pelan untuk berkarir dalam berpolitik. Baik. Kalau untuk Bu Reni sendiri gimana Bu motivasinya untuk anak-anak atau teman-teman kita? Sama yang disampaikan Bu Rika juga hampir sama. Ini namanya kalau menurut saya tuh investasi ya. Jadi investasi untuk membuat nama kita ini orang lebih kenal, tahu tentang kita. Jadi kita investasinya ya dengan berbuat sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit itu. Jadi kalau kita ketemu orang lagi ada kesulitan, mungkin kita tak perlu memberikan secara materi, tapi kita bantu. Lihat ada orang tua angkat-angkat berat, kita bantu. Saya pikir bukan hanya orang itu yang ingat ke kita, tapi Tuhan pun akan mencatat kita punya pahala di situ. Benar. Dan semua ini
Kalau di politik itu bukan hanya karena popularitas, jangan kalah saing dulu. Begitu ada orang yang mungkin lebih tinggi, nama dia lebih dikenal sama orang, belum tentu orang juga memilih kepada dia. Tetapi bisa aja melihat keikhlasan kita dan ketulusan kita, mereka malah justru mendukung kita. Ini kan bisa semuanya. Dan yang menurut saya di politik ini bukan hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas, tapi keberuntungan juga di situ. Jadi yang saya katakan tadi itu, Tuhan akan mencatat apa yang kita berbuat, yang mungkin dibalikkan dengan diberikan hasil yang luar biasa kepada kita. Benar. Gitu. Saya pikir itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman melalui Instagram Bu. Ya. Silakan Leza. Baik, sebelumnya terima kasih izin untuk menyampaikan pertanyaan dari teman-teman kita yang menonton melalui live Instagram fakta_tng. Dari Firman Wirawan, ketika Ibu memutuskan terjun ke dunia politik, bagaimana tanggapan dan reaksi keluarga dan lingkungan sekitar melihat banyaknya tanggapan negatif dari masyarakat mengenai pejabat-pejabat daerah saat ini? Baik, sekian, terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Reni atau Ibu Rika, silakan. Boleh. Ketika kita terjun berpolitik dalam rumah tangga, keluarga sangat mendukung. Keluarga kita sangat mendukung. Yang penting, apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar untuk mencapai suatu kekuasaan yang amanah, Iya. ya kan, berakhlak. Makanya ketika sebagai ibu terjun ke dunia politik, alhamdulillah, baik dari orang tua saya, dari suami saya, dan dari anak-anak juga mendukung. Yang penting bisa menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Itu saja. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup? Sudah cukup. Baik, mungkin sekian saja sesi pertanyaan dari kita pada podcast kali ini. Mungkin terima kasih kepada Ibu Reni dan Ibu Rika yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Oh iya, pada teman-teman tetap berusaha, jangan putus asa, tetap harus semangat belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tetap harus semangat, tetap harus giat belajar. Seperti Ibu Biti tadi yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat luar biasa tangguh. Nah, Ibu, sebelum kita tutup nih, kita ada sebuah statement atau sebuah closingan nih Bu, yaitu ada apa namanya tadi ya? Sebentar Bu ya. Ada yaitu perempuan berbudaya, anak terlindungi, Indonesia hebat. Nah, nanti kita akan ucapkan sama-sama kepada teman-teman. Mungkin Apa namanya? perempuan berbudaya, anak terlindungi, Indonesia hebat. Oh, perempuan berdaya, maaf Bu, perempuan berdaya. Berdaya. Iya, perempuan berdaya. Berdaya, Anak terlindungi, Indonesia hebat. Indonesia hebat. Oke. Mungkin bisa sama-sama kita ke kamera Bu. Ya. Ya. Baik, saya hitung mundur Bu ya. 3, 2, 1. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia hebat. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni dan Ibu Rika. Terima kasih juga. Iya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam immunity.